Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. IKN sepi peminat. Jokowi mengatakan sebetulnya banyak yang antri, tapi perlu disaring katanya begitu kan. Ini kok omongannya Jokowi tidak sesuai dengan realitas begitu kan ya. Katanya ya kemarin itu sudah banyak yang cabut untuk investasi di IKN dan sekarang katanya ada antrian katanya begitu. Perlu disaring dan sebagainya begitu kan. Siapa sih yang berbohong begitu kan? Itu pertanyaan penting dari rakyat jelata begitu. Kalau memang ada investasi begitu kan, siapa mereka jelaskan aja, tidak usah berkelit bahwa ya akan disaring, akan antri dan sebagainya begitu kan. Sebagai seorang presiden itu seharusnya ya, sampaikan datanya begitu kan. Kalau memang sepi peminat, ya investasinya sekitaran berapa, 20 orang, 30 orang, ratusan orang dan sebagainya, sampaikan di situ seharusnya. Biar tidak menjadi spekulasi di masyarakat sehingga masyarakat mengatakan wah ini gimana IKN ya yang hari ini masih menggunakan APBN ya terus apakah terus menggunakan APBN begitu kan yang jelas-jelas katanya ya ada investasi yang perlu disaring begitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi ya benar ya memang seperti yang dikatakan Anies Baswedan IKN itu tidak perlu kita membuangkan banyak uang di situ, lebih baik ya uangnya itu difokuskan kepada pendidikan dan kesehatan. Itu lebih efektif di situ begitu ya. Dan pada akhirnya kalau sepi peminat dan investasi itu kan gimana begitu kan. Orang-orang sekarang ini melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi sering ya mengklarifikasi bahwa seolah-olah pertama ya investasi IKN itu sudah banyak ya tidak disaring yang lalu kemudian antri dan sebagainya katanya begitu kan ya. Tapi pada ujung-ujungnya gimana begitu kan. Ini komentar-komentar dari netizen. Apa yang mau disaring Pak ya peminat juga nggak ada katanya begitu kan ya. Kontrol konglo besar begitu kan di RI ini aja hengkang ya dari IKN menunjukkan secara ekonomi dan kepastian hukum IKN tidak visible. Investor asing ya juga melihat tren dua konglomerat ini. Jadi nggak usah membacot katanya begitu kan ya. Itu komentar-komentar netizen ya. Jarum dan Wings Group ya hengkang dari konsorsium akuan dari proyek IKN. Mungkin sudah tanda-tanda bahwa IKN itu tidak maksimal di situ begitu kan bisa dipastikan gagal dan sebagainya begitu kan ya. Tapi yang jelas ya bukan saat ini sebenarnya membangun IKN begitu kan. Karena pada kenyataannya ya boleh ya IKN itu pindah boleh begitu kan. Kenapa? Ya sekarang ini melihat seolah-olah dipaksakan di situ begitu kan. Tapi ekonomi sekarang masih membengkak dan sebagainya begitu. Bahkan ini mungkin mereka antri pakai mobil SMK. Apapun yang keluar dari orang ini sangat tidak percaya ya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Jadi saya sebetulnya begitu kalau kita melihat dengan IKN, ibu kota itu masih layak di situ begitu kan ya. Ibu kota DKI Jakarta itu masih layak untuk bisa ditempati sebagai ya ibu kota negara begitu. Kalau mau pindah ya pindah tapi bukan hari ini begitu. Ketika ekonomi masih membengkak dan sebagainya, tidak stabil begitu apalagi kita akan menghadapi COVID lagi begitu kan. Sebentar lagi beritanya yang sudah besar itu begitu kan. Bagaimana kalau COVID itu sampai berjalan 3 tahun lagi begitu kan. Itu semakin perekonomian kita, APBN kita semakin anjlok di situ begitu kan. Apalagi dengan isu-isu COVID yang sekarang ini muncul sana sini begitu. Artinya ini harus ya sehemat mungkin di satu sisi begitu kan. Siapapun presidennya begitu, kalau dihadapkan dengan COVID begitu, maka disitulah tantangan terbesar begitu kan ya. Bagaimana rakyatnya ya memikirkan APBN-nya dan sebagainya begitu. Itu yang seharusnya kita lihat begitu. Jadi harus memikirkan jangka panjangnya juga. Ini IKN sepi peminat. Jokowi mengatakan sebetulnya banyak yang antri tapi perlu disaring katanya ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan banyak investor yang antri untuk membangun dan berinvestasi di ibu kota negara IKN Nusantara. Bahkan menurut Jokowi ke depan ada 8 hingga 10 proyek yang setiap bulannya akan dilakukan peletakan batu pertama. Tapi itu kan menggunakan APBN atau apa begitu kan. Itu yang jelas harus dijelaskan kepada publik begitu kan.
Bahkan ya Jokowi menambahkan antrian tersebut perlu disaring sesuai kebutuhan yang diperlukan. Sebetulnya memang yang antri banyak tapi perlu juga diverifikasi. Perlu disaring sesuai dengan kebutuhan dan ibu kota Nusantara, ujar Jokowi di Sumbu Kebangsaan di kawasan IKN. Usai melakukan peninjauan dan pelihatan batu pertama sejumlah infrastruktur yang dikutip dari laman sektab.co.id, ya Jokowi menyebutkan perkembangan pembangunan IKN terus menunjukkan hasil yang baik yang ditandai makin banyaknya investasi masuk ke IKN. Dan sekarang itu kan IKN-nya investasinya kan ada berapa begitu. Itu masih belum jelaskan di situ begitu kan. Seharusnya Pak Jokowi sebagai kepala negara dijelaskan investasinya ini yang menggunakan APBN ini dan sebagainya. Di situ harus jelas begitu kan ya, biar tidak simpang siur di masyarakat begitu. Artinya buat apa sih ya tempat-tempat para pejabat pindah di situ enak begitu, sedangkan rakyat kecil masih susah, bahan-bahan pokok masih mahal dan sebagainya begitu kan. Orang yang tertawa hari ini mungkin ya masih belum menjadi dampak kepada kita begitu kan ya, masih belum dampak kepada dirinya begitu kan ya. Ya silakan mau cari pemimpin seperti apa silahkan, tapi menurut saya pribadi lah cari pemimpin yang benar-benar ya bisa menangani bangsa kita begitu. Bahkan satu sisi tadi kita telah melakukan peletakan batu pertama hotel ya Jambuluwok ya, hotel restor ini adalah hotel restor yang keenam ya, kita harapkan semuanya bisa segera dimulai. Bahkan Jokowi menyambut ya baik pembangunan logistik hub ya, ada PT Pos Indonesia bekerja sama dengan PT Bina Karya. Menurut Presiden hal ini akan melengkapi fasilitas dan infrastruktur yang belum ada di IKN. Artinya urusan logistik sekarang sudah ada yang menanganinya, yaitu Pos Indonesia dan Bina Karya. Tambahannya yang belum ada saya kira akan menambah fasilitas, menambah akomodasi bagi tamu-tamu ya yang akan berkunjung ke ibu kota Nusantara. Jokowi optimis ya upacara peringatan ke-17 Agustus nanti bisa terselenggarakan di IKN. Saya optimisnya insya Allah 17 Agustus 2024 kita akan bisa melakukan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di ibu kota Nusantara katanya ya. Ini menurut saya pribadi begitu kan ya, apakah sejalan dengan konsep IKN hari ini begitu kan? Apakah sejalan dengan konsep bagaimana kerakyatan yang kemudian yang didengung-dengungkan begitu, yang dibesar-besarkan begitu kan terkait dengan ekonomi kerakyatan. Itulah poin penting bagaimana ya sejahterakan rakyatnya dulu baru pindah begitu kan. Jadi bukan pindah dulu baru ya mensejahterakan rakyatnya, tapi toh pada ujung-ujungnya ya seperti itu begitu kan. Katanya 100% dari investasi ya, pada ujung-ujungnya kita lihat berapa yang sudah menggunakan APBN begitu kan. Kata Pak Mahfud silahkan sebutkan begitu kan ya berapa investasi hari ini di IKN. Jangan-jangan tidak ada. Kan begitu logikanya begitu. Artinya ya ini gimana begitu kan, seolah-olah masyarakat Indonesia begitu kan tidak tahu, dianggap bodoh semua begitu. Jadi sudah tahu bahwa IKN itu ya yang membutuhkan biaya yang fantastis di situ, masyarakat sudah tahu begitu kan. Artinya kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan Jokowi ya, apakah IKN ini sepi atau masih antri atau perlu disaring? Itu pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.